Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Anak-anakku sekalian, insyaallah saya sempat berbicara mungkin banyak khusus untuk santri-santri dan juga untuk guru-guru, dan akan membawa ke sana kemari mengenai haluan pondok. Kemana pondok ini? Anak itu mau dibawa kemana? Wijhatul ma'had. Cobalah dengarkan baik-baik. Ya. Pertama, saya tahu perasaan anak-anak yang baru kali ini meninggalkan rumah, tidak berhari raya di rumah. Tentu hatinya sekarang ini terbang melayang-layang di angkasa rumahnya. Ingat semua yang ada di rumahnya, bagaimana ayamnya, bagaimana kambingnya, bagaimana ibunya, bagaimana kakaknya, semua terbayang-bayang semuanya. Saya tahu, saya mengerti, saya ngalami. Saya pernah seperti itu. Sehingga melihat apapun itu rasanya sudah tidak enak sama sekali. Kalaupun ada helikopter rasanya mau juga terbang pulang ke rumah itu. Tapi tidak bisa. Ya, apa yang dikatakan hanya dirasakan saja, dirasakan saja. Ya, mungkin amat pahit sekali itu bagi anak yang baru pertama kali. Tapi nanti kalau sudah kedua kali, ketiga kali, keempat kali, menurun, kurang, akhirnya sudah tidak perlu. Itu hanya perasaan, bukan hakikat. Itu hanya bayang-bayangan yang tidak ada gunanya. Maka kalau ada anak merasa seperti itu, perasaan tidak usah didalam-dalamkan. Lantas menjadi mimpi di atas mimpi. Mimpi di atas mimpi. Tidak usah, tidak ada gunanya. Aduh, apa gunanya? Kamu berbunyi-bunyi aduh 1000 kali, tidak ada gunanya. Kalau ingat di rumah sedikit, dah doakan saja mudah-mudahan di rumah selamat, di sini selamat. Hanya pertama kali saya akan berpisah dengan Pak Sahal di Sumatera Selatan. Saya akan pergi ke Sumatera Utara. Pak Sahal mau pulang ke sini. Apa kata-kata saya? Pak Sahal, kita sudah sama-sama dewasa. Sekarang kita berpisah, masing-masing mendoakan saja. Itu kata-kata saya. Sebab ketika itu sebenarnya saya merasa sudah dewasa, cukup. Tidak perlu mau berpisah itu harus menangis terus tidak usah. Sudah dewasa. Tetapi ketika pertama kali ingat hari raya itu memang ya masih ada perasaan itu, tapi tidak ada gunanya. Inilah perlu kami ingatkan sedikit, perasaan tidak usah diperdalam. Yang sedikit ada berita bahwa Menteri Agama sudah mengumumkan seluruh Indonesia hari rayanya 1 besok pagi. Malam ini semua sudah takbir seluruhnya. Jadi kita dahulu dikatakan mendahului. Tidak. Kita memang 30 hari yang mengikuti pengumuman Menteri Agama, puasanya hanya berapa? 29. Alhamdulillah kita genap. Kita memakai hisab, Menteri Agama memakai ru'yah. Dan ru'yah hari ini juga dikuatkan dengan hisab.
Jadi besok pagi hari raya itu menurut hisab betul, menurut ru'yah betul, sudah. Ini ya kita alhamdulillah mudah-mudahan membawa persatuan kita semuanya, itu diantaranya. Ya. Kita sudah berpuasa 30 hari menghadapi hari raya. Kita tinggal berdoa saja. Semuanya masing-masing berdoa. Juga doakanlah kami, orang tuamu, guru-guru semuanya. Taqabbalallahu a'malana. Semoga Allah menerima amal kita itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai amalan yang diterima oleh Allah, itu saja. Dan semoga dosa-dosa kita yang telah sudah betul-betul diampuni Allah. Ya, karena yang telah sudah itu bukan kita berdosa karena kafir, tidak. Hanya berdosa ya karena gangguan-gangguannya. Sudah ini apa? Insya Allah ini sudah tarawihnya sudah habis, dan nanti jam 2 tidak dibangunkan lagi. Tidak ada sahur lagi, sudah enak tidur nyenyak terus boleh. Ya sudah habis nih nanti ya boleh takbir tidur, pagi nanti baru bangun. Lantas sebenarnya kalau sunatnya itu sebelum ke masjid sembahyang itu, kalau Idul Fitri begini ya minum dulu atau makan dulu. Tapi kalau kita di sini anak sekian harus makan dulu, wah repot gitu. Sama dengan takjil, takjil itu sunat. Di sini tidak ada takjil, mungkin sembahyang dulu. Dan besok itu terus bebas. Pagi-pagi boleh minum, boleh makan, boleh. Warungnya dibuka atau nanti? Warungnya kalau boleh buka, ya, tuh. Insya Allah senang, insya Allah semua olahraga boleh, ya. Kalau pergi ziarah, ya hati-hati. Berziarah kalau perlu betul-betul sudah ada yang dituju, jadilah, dan ada pimpinannya. Jangan merusak disiplin. Karena sudah dibolehkan ziarah, lantas pergi tidak pulang-pulang. Terlanjur tidak bisa pulang. Jangan, tidak usah. Kalau memang tidak ada tujuan, tidak usah pergi kemana-mana. Hanya meskipun begitu, sembahyang subuhnya tidak libur. Sembahyang subuhnya tetap tidak libur, ya. Jadi sahurnya saja yang libur. Sekarang fakabbirullaha kama fakabbirullaha kama. Tidak ada yang meneruskan. Kama hadakum. Pernah dengar tak? Masya Allah. Tidak pernah baca Quran. Iya. Fadhkurullah ala ma hadakum. Fadhkurullah. Fakabbir takbira. Fatakbir takbira. Nah itu setiap subuh kita dengan fakabbir takbira. Bertakbir kita. Fadhkurullah katsira fakabbiru takbira. Fakabbir takbira. Bertakbir. Apa takbir itu? Ya, nanti kita jelaskan takbir itu sebanyak mungkin. Takbir itu apa? Umat Islam itu sejak zaman dulu, zaman Rasulullah itu, kalau bersorak itu takbir. Jadi akan menyerbu musuh, takbir. Sudah menang dari musuh, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini, itu artinya takbir. Apa artinya takbir itu? Allah Maha Besar. Selain Allah, kecil, tidak besar, kecil, ramah semuanya. Selain Allah tidak penting. Yang maha penting, maha besar hanya Allah. Jadi selain Allah, bagaimanapun kekuatannya bisa kalah. Bisa kalah. Seperti yang baru lalu pada bulan puasa pula, Israel mempunyai benteng yang dibangga-banggakan, tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin dihancurkan.
Itu sudah menjadi keyakinan dunia malah. Karena dikokohkan dengan alat-alat yang sangat besar, sangat rapi. Tapi kalau Allah menghendaki, diserbu oleh tentara Mesir dengan Allahu Akbar, hancur. Hancur betul-betul. Sampai dunia geger. Dunia geger karenanya. Bahwa benteng yang dibangga-banggakan hancur. Diceritakan begini ceritanya. Ketika Israel kalah karena bentengnya hancur, minta tolong senjata ke Amerika. Amerika tidak percaya. Kalau Israel kalah tidak percaya. Karena anggapannya pasti tidak kalah. Tetapi sudah diketahui betul-betul kalah. Andai kata tidak ada pertolongan dari Amerika dan yang perang itu berubah menjadi Amerika, Israel bisa habis sama sekali. Tapi lantas Amerika merasa malu kalau Israel kalah. Lah ini akhirnya Amerika yang maju ke depan. Itu sebabnya maka Israel sekarang masih hidup. Tapi hakikatnya Israel itu Amerika. Tapi bentengnya sekarang pun mungkin orang mesti mengatakan super power, kekuatan apa? Kekuatan maha besar, Rusia dan Amerika. Ya ini kelas 6 baru ini mau nyambung dikit. Oh nyambung dikit. Super power itu siapa? Amerika dan Rusia. Seakan-akan tidak mungkin dikalahkan itu. Tidak mungkin dikalahkan. Tapi apa jadinya? Mungkin sekali. Ketika Rusia bersatu dengan Cina, orang komunis menjadi bilangannya berlipat-lipat daripada yang bukan komunis, sudah sangat banyak. Tahu-tahu sekarang Tiongkoknya menjadi anti Rusia. Siapa tahu kalau Allah menghendaki menjadi pecah. Kekuatannya tentu tidak seperti dulu. Inilah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betul Maha Besar. Betul Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Sekarang tentara mau perang seperti Tariq bin Ziyad di hadapanmu musuh. Senjatamu sedikit, senjatamu itu banyak. Kalau kamu berani betul-betul menyerbu, kamu menang. Tapi kalau kamu setengah-setengah, kamu akan kalah dan akan diinjak-injak. Berani maju apa tidak? Jawabnya? Loh, tidak tahu jawabnya. Allahu Akbar. Tirukan. Allahu Akbar. Itu jawabnya. Kita serbu apa tidak? Jawab. Serbu. Apa bisa menang? Allahu Akbar. Bukan kita bangga, saya kuat, saya mesti mengalahkan musuh. Itu malah tolol, goblok. Itu malah tandanya orang lemah. Orang yang sombong katanya kebal, saya tidak kena peluru, saya tidak kena pisau, saya tidak apa-apa. Orang yang seperti itu paling mudah hancur dengan kesombongannya. Tapi kalau orang tidak, Allah dapat menghancurkan dia. Kita serbu dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita serbu dengan keberanian kita yang luar biasa. Mereka menjadi takut, mundur, akhirnya kalah. Sudah pernah tahu ayam yang baru menetas? Hah? Sudah pernah tahu ayam yang baru menetas? Kalau itu anaknya kamu ganggu, bagaimana dia? Hah? Melawan kamu. Dengan keberaniannya itu, kamu mundur apa maju? Maju apa mundur? Ayam saja dengan keberanian Allahu Akbar. Ya. Karena dia merasa benar, anak saya mau diganggu. Lebih baik saya mati daripada anak saya. Maju, gertak, kamu digertak begitu aja kamu lagi. Hah? Maka kekuatan umat Islam di mana-mana
dengan kekuatannya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ada Allahu Akbar, sudah takut semua orang. Maka dari itu, kata-kata Allahu Akbar lebih-lebih dalam perjuangan sangat ditakuti. Sangat ditakuti. Anak kelas 6 ada yang masih ikut perayaan seperempat abad, setengah abad. Tahu semuanya? Ingat takbirnya itu? Takbirnya berapa kali? Ya? 3 kali. Ketika kami takbir 3 kali itu, tentara yang meliputi pondok ini di mana-mana terperanjat, giat, senapan pasang, maju, karena ditakutkan kalau sesudah Allahu Akbar nanti ada huru-hara. Itu menakutkan, betul menakutkan. Allahu Akbar. Lebih-lebih yang berbunyi Allahu Akbar itu umat Islam semuanya Allahu Akbar. Sudah, tak bisa dibendung. Pernah pada permulaan revolusi, residen atau bupati itu dibentuk oleh mereka, tapi tidak jujur. Akhirnya diadakan rapat umum besar-besaran. Rapat umum besar-besaran, ya ini umat Islamnya yang hadir itu sudah tahu kalau itu bupati tidak betul, berarti bikinan. Takbir, Allahu Akbar, lari bupatinya itu. Terus turun. Itu PKI di Malang mengadakan rapat umum hebat-hebatan, tahun berapa lupa saya. Yang hadir luar biasa. Tapi rupanya yang hadir itu mungkin sebagian besar umat Islam, Masyumi malah. Dan caranya PKI ketika itu sangat kurang ajar. Memakai orang-orang yang berpakaian surban, berpakaian jubah, tapi orang-orang PKI didudukkan di tempat begini, apa? Panggung. Didudukkan di panggung itu. Jadi supaya tahu bahwa PKI itu ada hajinya, ada. Tapi sebenarnya orang PKI bikinan itu. Nggak pakaian saja. Tapi sesudah kode Allahu Akbar disebutkan sudut sana, sudut sananya, semuanya serentak lari tunggang langgang. Tinggal beberapa orang yang di panggung nggak bisa turun. Kalau ketika itu tidak dijaga polisi, mungkin yang di panggung itu habis sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ampuh, betul ampuh. Karena dengan membunyikan Allahu Akbar bukan bibir saja yang berbunyi. Apa yang berbunyi? Apa yang berbunyi? Nyawa, jiwa, iman, bahwa benar-benar Allah Maha Besar, selain Allah bisa dikalahkan. Allahu Akbar. Maka kita semuanya kalau mengatakan Allahu Akbar, katakanlah dengan kata yang berjiwa, bukan yang di bibir, tapi kata-kata yang berjiwa. Allahu Akbar. Kamu bersembahyang, ucapan pertama bunyinya apa artinya? Bukan itu. Itu terjemahnya. Terjemahnya Allah Maha Besar. Artinya selain Allah hilang semuanya. Selain urusan Allah tinggalkan semuanya. Makan, minum, ingatan ini semuanya tidak boleh bergerak, tidak boleh apa kecuali satu. Allah, Allah, Allah. Tidak boleh berkata, tidak boleh berbicara. Urusan apa tadi yang di rumah, hutang-hutang hilang sama saya, tinggalkan. Urusan dagangan, urusan pertanian, urusan politik, urusan hilang semuanya. Yang ada satu, apa? Allah. Ini Allahu Akbar. Maka dari itu kamu sudah Allahu Akbar, seakan-akan kamu keluar dari dunia ini, masuk dalam lingkungan Allah.
asghar, Allahu akbar. Ini supaya dihayati. Kalau ini dihayati oleh umat Islam seluruhnya, saya yakin umat Islam pasti akan menang. Inilah takbir yang harus kita. Nah, sewaktu-waktu kita harus banyak takbir. Maka dari itu syiar daripada sesuatu organisasi, ada kata hidup, ada yang kata merdeka, ada yang mengatakan apa? Dalam Islam satu syiarnya apa? Allahu Akbar. Ini di syiar kita, Allahu Akbar. Dan sebenarnya Allahu Akbar itu selalu begitu. Sekarang ada binatang kakinya banyak, seperti luwing itu kakinya banyak. Itu orang Arab menamakan Abu Arba'a wa Arba'in, Abu Sitta wa Sittin, Abu Arba'a wa Arba'in. Tasbihnya Salasa wa Salatin. Itu semua menunjukkan baik. Maka sebanyak-banyak tiap-tiap kamu ingat. Saya tambah sedikit. Ini barangkali ada gunanya untuk Pak Guru juga. Ibu saya itu mungkin rupanya sudah belajar ini kebatinannya ini, yaitu membatik. Ibu saya itu ketika tengah membatik itu berkata subhanallah. Saya tidak ngerti apa bu. Kau berkata itu apa bu? Jawabnya ibu saya, hush. Diam. Ya, ini semuanya syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini dari Ponorogo mungkin dengan truk itu, berapa truk itu? Ayo, Allahu Akbar. Ayo kita takbir juga, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dah. Kita menyambut mereka itu artinya. Inilah pentingnya. Sekarang bayangkan, kalau kanan kiri kita ini ada orang Kristen umpamanya, atau orang yang tidak Islam umpamanya, mendengar takbir sebanyak itu, seramai itu, kira-kira hatinya bagaimana? Hah? Ya begitu. Ini penting. Ini penting. Sekarang alhamdulillah, saya mau tidak mau memujikan peristiwa sesudah matinya PKI. Dikatakan orang sudah Orde Baru. Syiar seperti ini meluap di seluruh daerah. Sampai banyak orang yang takut, betul-betul takut. Di kota-kota, kota besar, kota kecil, kota Madiun yang dulu markas PKI, kota Jakarta apalagi, takbir sangat dibesar-besarkan. Sekarang kembali kepada subhanallah. Tapi supaya mengerti betul apa arti, makna, isi daripada subhanallah. Lantas dianjurkan yang 33 kali apa? Apa? Kok cuma di sini yang menjawab? Di situ menjawab di kebarat. Apa? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? Banyak. Kamu ingat mengatakan subhanallah, itu kamu sudah untung. Alhamdulillah, saya tadi ingat. Saya naik bis, sudah ingat subhanallah, alhamdulillah. Insyaallah bisnya tidak guling. Insyaallah spurnya jalan lancar. Alhamdulillah. Saya tadi sudah mengatakan subhanallah, artinya tidak akan saya menjadi orang yang sengsara. Alhamdulillah, saya sudah ingat. Tidak akan sengsara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah lagi alhamdulillah. Tangan saya 2, mata 2, hidung 1, anggota lengkap, otak utuh. Alhamdulillah. Ini jangan lupa. Dan ada lagi untuk anak-anak yang sudah agak dewasa, harga kehormatanmu masih utuh. Alhamdulillah. Coba orang
Kalau sudah hilang harga kehormatannya, sudah dianggapkan seorang pencuri, sudah dianggap seorang pezina, sudah dianggap seorang penipu, di mana harganya? Di mana harganya? Orang tidak akan menghargai. Di mana-mana kamu berjalan sudah malu. Itu kamu tebus dengan uang berapa miliar pun tidak akan bisa. Begitu jatuh hargamu, udah. Tak bisa. Sekarang kamu semuanya mesti punya ini. Utuh. Alhamdulillah. Jaga baik-baik. Biarlah saya panjangkan sedikit. Dalam drama, katakan dalam film, seorang jejaka bekas pejuang, tidak punya apa-apa. Kemudian dia dicintai oleh seorang gadis cantik. Ya, tapi gadisnya tuh gadis panggilan. Tidak ada harganya itu. Lantas apa kata si jejaka bekas pejuang itu kepada si gadis yang mau mencintai? Apa kamu no? Kamu itu orang murah, bisa dibeli. Bisa dibeli. Saya tidak bisa dibeli. Saya punya segala. Hanya uang tidak punya. Coba ingat, mengerti tidak? Hanya uang tidak punya, tapi punya segala. Si gadis tadi punya uang, punya mobil, punya rumah, tapi tidak ada harganya. Apa itu yang berharga? Apanya? Apanya? Harga dirinya. Jadi sebagai seorang bekas pejuang itu, kamu mengira saya miskin? Tidak. Saya punya segala-galanya. Hanya uang yang tidak punya. Saya yang tidak punya uang, tapi kok merasa punya segala-galanya. Memang orang yang masih mempunyai kehormatan masih bisa berusaha, masih ada kesempatan untuk berjuang. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak dipercaya, mau kemana? Habis dunia ini rasanya. Maka anak-anak ini, kamu mempunyai ini, punya yang mutiara yang ada di jiwamu semuanya masih utuh. Jaga baik-baik, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Bukannya tangan saja, bukan mata saja, tapi harga dirimu masih utuh, harga kehormatanmu masih utuh, mentalmu masih utuh. Itu. Dan kamu masih bisa berpikir, ini besar sekali. Alhamdulillah. Sudah. Pendeknya wa in ta'uddu ni'matallahi, tidak bisa dihitung latus. Pendeknya alhamdulillah 1000 kali masih kurang. Akhirnya alhamdulillah yang ala kulli ni'mah saja. Sudah semuanya alhamdulillah. Sesudah subhanallah, sudah itu alhamdulillah. Lantas apa? Bukan begitu. Itu masih ada lagi. Saya seperti ini, kok apa ya mungkin saya nanti menjadi orang pinter? Tapi karena sudah membunyikan subhanallah dan bunyikan alhamdulillah, mungkin Allahu akbar. Mungkin karena Allahu akbar. Saya melarat begini, kok bisa kecukupan? itu apa mungkin? Jawabnya mungkin. Allahu akbar. Jadi kalau kamu punya pegangan hidup 3 ini, betul-betul kamu menjadi manusia kuat, punya pegangan hidup, tidak mempunyai was-was di mana saja kamu berada. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka di mana kamu berkata subhanallah? Sewaktu-waktu kamu ingat yang tidak baik, katakan
Subhanallah. Sewaktu-waktu kamu ingat pemberian Allah kepadamu, kamu katakan alhamdulillah. Kalau kamu ingat kamu mempunyai cita-cita, kamu mempunyai permohonan kepada Allah, kamu mempunyai idam-idaman, katakan inilah pentingnya takbir. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya. Ya. Saya rasa hati ini sudah banyak. Ketika perayaan setengah abad, saya yang nuntuni takbir. Di situ saya katakan, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau kita sudah ingat ini, tidak mustahil di dalam pondok ini akan ada asrama yang bertingkat. Masih ingat sebagai itu? Saya katakan itu enggak? Saya katakan itu. Sekarang apa yang terjadi? Ada apa tidak? Allahu Akbar. Apa? Itu. Allahu Akbar. Ya. Tapi kita yang mesti minta lagi kepada Allah. Masih banyak lagi, banyak. Itu proyek asrama itu 10 unit. Itu sekarang baru 1 unit. Nah, sini jangan puasa lagi di ini. Jangan puasa lagi. Ya. Baru 1 unit akan jadi, doakan segera jadi itu. Sebenarnya harapan kami, unit yang 1 ini Syawal ini sudah dipakai semua tingkat-tingkat itu. Nyatanya belum bisa. Yang bisa baru 1 tingkat saja. Ya. Itu ya. Apa nanti akhirnya semua nanti akan jadi apa tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain daripada itu, Asia itu harus dibesarkan dan diperbaiki dan dikuatkan. Indonesia 4 harus dibangun. Satelit harus diperbaharui. Asrama baru 10 unit. Ini yang kita hadapi. Sambil berdoa kita beryakin Allahu Akbar. Jadi kalau kamu semua nanti mengatakan takbir, ini supaya dibawa sambil berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar satelit, Allahu Akbar Indonesia 4, Allahu Akbar Asia, Allahu Akbar asrama baru semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ya siapa tahu kalau yakin dengan Allahu Akbar dan Allah memang memberi, tidak mustahil di sini nanti bukan tingkat 3, bukan 3 tingkat, sampai 10 tingkat. Yang naik turunnya pakai lift, mungkin apa tidak? Allahu Akbar. Kapan? Jangan terburu. Kalau kita terburu, itu namanya kita memaksa Allah. Allah kok dipaksa, kita minta kok dipaksa, itu tidak boleh. Terserah kepada Allah, baiknya kapan ya Allah, begitulah. Kalau minta kepada Allah itu jangan, ya Allah besok supaya betul-betul saya itu, nah, jangan, tidak boleh itu. Maka di antara anak nanti umpamanya, saya nanti Syawal harus lulus ya Allah, ya, jangan, itu Allah dipaksa tidak bisa. Kalau nanti Syawal dipaksa tidak lulus, alhamdulillah, berarti belum waktunya, nanti akan datang waktunya. Itu saja. Allahu Akbar, jangan memaksa. Itu mengenai bangunan, mengenai guru-guru. Ya, kita mengirim guru. Ada yang ke IAIN, ada yang ke pada ke luar negeri, ada yang ke Saudi Arabia, ada yang ke Mesir. Ya Allah, semoga semuanya lekas pulang, lantas bisa membantu mengajari ke sini. Tidak usah. Saya sudah kenyang. Ini mengganggu terus ini. Mungkin di antara panitia ini memang disengaja supaya nanti ada lebihannya begitu. Ya mesti tidak saya makan. Disiapkan ada lebihan itu. Lain kali tidak usah disiapkan itu.
Itu mengenai bangunan. Sekarang mengenai ilmiahnya. Ya Allah, ya Allah. Rencana sudah ada, alat-alat ada, kemungkinan sudah besar, tinggal pelaksanaan. Kita doakan semoga kita bisa mengirimkan lagi kader-kader 10 orang ke luar negeri. 10 orang kita kirimkan ke luar negeri untuk menguatkan pondok kita ini. Mungkin apa tidak? Dan fasilitas-fasilitas sudah tersedia, tinggal menunggu Allah bagaimana menentukannya. Tunggu Allah, Maha bijaksana, Allah Maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah arti Allahu Akbar. Maka wirid tiap kali mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu supaya diperkuat. Pertama subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lantas Allahu Akbar 33 kali. Jumlah berapa? 99 kali. Itu dicukupi 100-nya dengan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Lengkap 100, bahkan lebih 101. Katakan, itu peganganmu. Kalau kamu mau baca-baca, kadang-kadang di antara orang-orang kita waktu kesepian, waktu akan bicara, waktu akan tidur berdoa, atau waktu berjalan berdoa, doanya apa ini? Tidak usah susah-susah, katakan saja itu. Katakan saja itu. Seperti ini orang yang tawaf. Itu ajaran tawaf di sana itu oleh orang-orang Arab itu dipersukar. Salah. Ini yang paling mudah ini katakan terus-menerus. Bagus. Kau mau tidur, kehabisan yang amal kamu baca ini, tidak usah buka Quran. Buka, bacakan terus. Nanti umpamanya listriknya mati, kamu harus baca Quran. Baca saja subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000. Belum sampai 1000, lampunya menyala. Alhamdulillah. Sama aja. Itu. Ini, maka ini sudah satu pegang yang bagus sekali. Inilah hikmah malam ini. Maka supaya selama hari raya ini berpegang dengan sebaik-baiknya. Dan malam ini sebenarnya lampunya mati, tapi dengan hikmatullah, dengan segala usaha, akhirnya di BBM saja menghidup nih. Indonesia 1, 2, 3 mati semua tuh. Tapi karena Allahu Akbar di BBM itu Allahu Akbar. Apa kata kita? Allahu Akbar. Ini alhamdulillah. Kalau nanti maunya lampu di gedung baru atau mana mati, jangan, tidak usah kaget. Hanya kami mengingatkan sekarang anak kelas 6 ini yang pegang kemudi list jalannya organisasi selama bulan Syawal ini panitia ini disiplinnya supaya sepenuh kesadaran, sepenuh hati, katakanlah kelas 6 seluruhnya. Ini kalau ada panggilan tiap-tiap bagian supaya betul-betul, umpamanya ada siswa lama datang, siswa baru datang, yang menyebut tidak ada, salah panggil cepat, lekas, siapa yang mengenai tanggung jawab. Atau ada panggilan bel 6 kali, berarti kelas 6 cepat, dan baiknya di absen. Tiap panggil itu di absen, tempatnya taruhan itu dari absen. Nah, siapa yang tidak hadir, kalau selalu tidak hadir, ya ini tidak disiplin. Saya ingat aja sedikit, anak kelas 6 sudah naik kelas 6, tapi karena tidak disiplin, saya turunkan kembali kelas 5. Siapa? Tidak ingat? Dehyatun. Ada yang tahu? Dehyatun naik, tapi karena tidak disiplin, dia pergi tanpa pamit, tidak mengikuti disiplinnya anak kelas 6, tidak jadi naik, turun. Ada orang tuanya datang mau mengambil, jawab saya boleh, tapi tidak jadi naik.
Lantas orang tuanya baru mundur. Wah, disiplin nih katanya. Habis. Nah, harus begitu. Sama kelas 6 ini supaya jangan main-main dengan disiplinnya ini. Betul pikang, dan ya tidak lama, ya, selama bulan Syawal ini ya. Adapun calon pelajar supaya mudah diatur. Kalau ada panggilan segera datang. Ada dulu akan diuji Quran, tiap dicari tidak ada orangnya. Akan diuji Qurannya, dicari orangnya tidak ada. Pendaftaran sudah ingat nomor pendaftarannya, sudah mendaftar tadi, sudah tahu nomornya. Hah? Coba yang sudah mendaftar angkat tangan. Iya, itu masing-masing sudah tahu nomornya. Nah, jangan salah. Kalau kamu ditanya nomor sekian begitu, kamu harus datang kemana panggilannya. Itu siapa? Ini itu. Lantas ada peristiwa sedikit. Apa? Mangga. Peristiwa mangga. Ada anak. Ini seng harganya 300.000. Dirusakkan oleh mangga harganya 5 sen, itu kurang ajar. Jatuh mangga, jatuh batu, bata dan lain sebagainya. Lantas tadi ada anak ambil mangga. Saya datangi, semua lari. Kecuali satu yang di atas. Yang di atas pohon tidak bisa lari. Dan saya katakan, ini apaan ini? Dia menjawab, kata kawan, karena ini kepunyaan pondok katanya boleh. Ini kata-kata ini umum orang begitu, tapi umumnya orang tolol goblok itu. Karena kepunyaan pondok boleh ambil. Nah kalau itu sekarang ini kelapa-kelapa itu kepunyaan pondok, santri-santri boleh ambil, jadi apa? Apa jadinya? Ya? Karena BPP ini kepunyaan pondok, kalau begitu alat-alatnya boleh ambil. Betul apa salah? Betul apa salah? Ini anak baru saja lah, siapa dia ada otaknya, ada ujian sedikit ini. Ada pertanyaan. Boleh diambil apa tidak nih? Bahkan yang kepunyaan pondok itu yang lebih haram. Kalau mangga kepunyaan saya, kamu mencuri, itu kamu berdosa mengambil hak saya. Tapi kalau ini kepunyaan orang banyak, kamu mengambil kepunyaan orang banyak, dosamu lebih besar. Lebih besar. Itu. Memang bangsa Indonesia umumnya otaknya begitu, kalau kepunyaan orang banyak semua mau ambil. Salah sama sekali. Dan cara berpikir di sini, dengarkan, kalau ada uang untuk pondok, tidak ada yang berani mengambil. Saya sen tidak berani ambil, guru-guru tidak berani ambil. Untuk pondok ya untuk pondok. Padi wakaf tidak ada yang diambil seenaknya. Begitu, karena itu katanya punya pondok boleh diambil. Kepunyaan pondok artinya kepunyaan Allah, sama dengan masjid. Kalau kamu merusak masjid, hukumnya bagaimana? Ya? Tidak tahu hukumnya merusak masjid. Bagaimana hukumnya? Hah? Boleh apa tidak? Kurang tegas. Hah? Merusak masjid. Kalau merusak rumah saya, berdosa kepada saya. Kalau merusak masjid, berdosa kepada siapa? Allah. Ini cara berpikir ini harus dirubah. Calon pelajar entah lulus entah tidak nanti, ini bawa pulang ini pelajaran ini. Ini jangan seperti orang banyak. Ada koperasi. Koperasi kepunyaan orang banyak. Tiap-tiap anggota karena kepunyaan orang banyak katanya halal, ambil. Akhirnya koperasinya untung apa buntung? Buntung.
Di Ponorogo dikatakan, koperasi, kopernya pengurus yang isi katanya. Koperasi, kopernya isi. Kopernya siapa? Yang ngurus yang kaya. Tidak betul. Ini cara berpikir orang yang tidak betul. Pondok kepunyaan orang banyak, rumah kepunyaan orang satu. Seharusnya mana yang lebih baik? Pondoknya apa rumah orangnya? Maka dari itu, rumah saya dengan masjid saya baik mana? Baik mana? Itu betul. Awas kamu nanti kalau punya rumah lebih baik dari masjidmu, tidak betul. Nanti lo kalau kamu pulang kawin punya rumah, kalau kamu punya bikin rumah, rumahmu lebih baik daripada masjidmu. Di mana itu? Keblinger. Otaknya dibalik oleh Dajjal. Nah, kalau seperti pikiran anak tadi katanya kepunyaan pondok, katanya boleh saja. Nah, kalau begitu kelapa juga kepunyaan pondok. Kalau begitu boleh saja, semua boleh saja, saya boleh saja. Gundul. Habis cengkir-cengkirnya, degan-degannya tiap malam diambil semua nanti. Terusnya hadhis syajarata. Tapi kata setan, iblis, tidak, Adam, supaya kamu dekat-dekat ini malah yang menyebabkan kamu baik, katanya. Dibalik kata-katanya tuh, dibalik. Ini sudah diberikan kepadamu, kamu harus terima dengan baik. Nah, akhirnya salah. Akhirnya apa? Adam disuruh keluar dari surga. Gara-garanya iblis dan setan. Nah, kalau gara-garanya anak yang mengatakan karena kepunyaan pondok katanya boleh, kalau itu dipakai semua apa jadinya? Rontok semua, kelapanya habis nanti. Ya, ini arti wakaf. Supaya mengerti betul-betul. Ya, ini beberapa penjelasan sekali. Lantas programnya besok pagi supaya baik-baik. Ini yang belum dipakitkan Bilal selalu salah. Ya, coba saya serahkan Hasan untuk dipanggil Bilalnya, nah, di kursus. Karena setahun sekali jadi mungkin lupa. Nah, bagaimana caranya? Kadang-kadang disangka khutbah dulu baru sembahyang. Dulu mana sembahyang hari raya itu? Dulu sembahyang apa dulu khutbahnya? Sembahyangnya. Itu. Tidak lekas berangkat ke masjid karena belum khutbah katanya. Jadi nanti ke masjid sudah khutbah tidak ikut sembahyang. Tuh. Jadi bunyinya apanya, dan itu harus diakurkan dengan imamnya dan khatibnya. Jadi khatib itu sebenarnya tidak ada selawat, tidak ada. Jadi sudah salam ya sudah salam terus pidato. Tidak lantas ada Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada tuh. Itu Bilal, banyak Bilal diatur yang baik. Dibalik Bilalnya itu. Selalu ada kesalahan-kesalahan tuh. Kalau sebelum khutbah itu ada takbir itu betul. Sebelum khutbah ada takbir, sudah habis takbir terus imam khatib naik mimbar itu betul. Lantas ada doa ya. Begitulah sudah kebiasaan itu doanya. Allahumma qawwil Islam terpakailah, sudah ada habis, sudah terus khutbah selanjutnya. Itu khatibnya harus tahu, imamnya juga harus tahu itu. Dan besok pagi takbir tentunya ada kelompok, sudah diatur belum? Sudah, kelompoknya diatur yang baik. Tidak usah terlalu pagi, masih jam 5 berangkat, tidak usah. Ya sudah mulai terang timur dan ke barat dengan sebaik-baiknya. Ini saja. Saya merasa syukur sekali bahwa
Malam ini saya bisa ketemu, bisa mengisi pegangan hidupmu semuanya, baik pun bagi anak lama, anak kelas 6, guru-guru. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang saya katakan itu sampai kepada hati anak-anak ini semuanya, menjadi pegangan semuanya dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak pernah frustasi, itu tidak ada, kecewa tidak ada. Tiap-tiap kecewa diobati, subhanallah. Artinya sudah besar, alhamdulillah. Kalau nampaknya harapan itu kok kecil, Allahu Akbar. Tidak pernah frustasi. Ada anak yang frustasi itu apa tuh? Kecewa, merana. Ada yang sampai pingsan. Temannya anak saya tidak naik kelas, pingsan, jadi gotongan. Ada lagi, ya ada keluarga sudah belajar sekian lama, nampaknya tidak berhasil, pulang entah di rumah bagaimana, entah dimarahin tapi gimana, akhirnya ya menjadi apa ini, miring karena frustasi, kecewa. Karena yakin saya dia tidak punya subhanallah, tidak punya alhamdulillah, tidak punya Allahu Akbar. Kalau punya ini, insya Allah tidak akan berstahi seperti itu. Inilah pentingnya anak-anak supaya mempunyai pegangan hidup seperti ini. Ini saja betul-betul saya berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ini sebanyak-banyaknya takbir. Sewaktu-waktu di kamar sendirian, dengan kamar kelompok kecil, kelompok besar, boleh. Walaula an asyukka alaikum la amartukum bidhihabi haulal ma'ad wa haulal qaryah bitakbir. Kalau umpamanya tidak begitu, saya mencari syiar-syiar begitu, sudahlah, nak ada suruh takbir sana begitu, tapi saya rasa sudahlah. Yang takbir tadi sudah ada keliling, di Madiun sudah ada, Ponorogo ada, jadi nah kita takbir di dalam sekitar kita, jadi dalam menghemat tenaga. Besok mesti ada takbir lagi 1 hari, terus takbir. Nanti di kamar-kamar takbir. Takbir isinya dengan hati, takbir dengan jiwa. Ini saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Mari takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Sekali lagi suaranya yang keras dengan jiwa betul-betul sampai di hati. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Sekian, lanjutkan usahanya. Kemarin ada program katanya Ustaz Imam Syupakir menerangkan lain-lain, saya anggap tidak perlu. Ini bukan nuzul Quran. Nuzul Quran dulu tidak ada, sekarang malah mau diadakan. Itu suatu kekeliruan malah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.